Febrianto. Peran saya di sini sebagai admin manajer Tongsai Nada. Saya ngerasainnya bangga, Mas, karena tidak semua orang bisa. Di tengah kebisingan ibu kota yang tak pernah terlelap, di antara asap kendaraan, gedung menjulang, dan wajah-wajah yang bergegas, inilah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah memberi ruang untuk diam. Tersembunyi sebuah suara yang berasal dari bambu, suara yang lembut namun teguh menembus kerasnya aspal Jakarta. Ini adalah suara anak bangsa yang tak mau lupa. Ini bukan hanya musik, ini adalah warisan. Dan mereka yang menjaga suara itu adalah mereka yang kita sebut Tongsai Nada. Sebuah komunitas musisi jalanan yang sejak 2013 menjadikan suara bambu sebagai identitas. Mereka tak punya gedung pertunjukan, tapi mereka punya trotoar, perempatan jalan, dan semangat yang tak pernah padam. Salah satu anggotanya adalah Febrianto Ananda, yang hari ini bukan hanya bermain angklung, tapi memimpin gerakan ini dengan cinta. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrianto. Peran saya di sini sebagai admin manajer Tongsai Nada. Awal mula terbentuknya Tongsai Nada yang pertama itu memang yang kita tahu diketuai oleh Muhammad Rifai, yang awalnya dengan sebagian dari anak-anak wilayah setempat atau RT setempat yang kita lakukan, atau ibaratnya kita rangkul dengan menguasai seni musik tradisional angklung. Tujuan utama terbentuknya Tongsai Nada ini memang terbentuknya itu sudah lama, dari 2013, yang awalnya memang mereka itu didasari dari masih sekolah, sekitar hampir SMK tuh. Terus habis itu berlanjut sampai sekarang, ya alhamdulillah memang dengan konsistensi yang kita lakukan, Tongsai Nada sudah dikenal sama orang banyak. Tantangan terbesarnya itu mungkin ya banyak. Yang pertama itu memang didasarkan tidak mudah untuk mengumpulkan 7 personil yang sebagian pemikirannya itu berbeda-beda. Karena setahu kita, pemikiran orang itu ada yang berpendapat A, ada berpendapat B. Nah, kemudian kita jadikan satu dengan kesenian musik tradisional angklung. Kalau untuk menjaga semangat kekompakan tim, yang pertama kita didasari kekeluargaan, itu yang utama. Terus kedua, memang kita ini dikenal satu sama lain, memang sudah terbiasa berteman lama itu. Nah, terus kedua, kekompakannya itu ya sampai sekarang ini alhamdulillah, walaupun memang saya yang paling tua dengan personil yang lain-lainnya, jadi semuanya itu terjaga silaturahimnya. Kalau untuk respon masyarakat
ya sampai saat ini ya alhamdulillah memang namanya dunia sosial media kita tidak mudah untuk menyikapinya. Karena sosial media itu ibaratnya ada yang senang dan ada yang tidak. Kalau misalkan memang ada yang tidak senang pada saat di live TikTok kita, kita abaikan. Anggaplah ibaratnya kita disanjung, tidak sombong, terus habis itu kita terjatuh, kita bangkit lagi. Memang seni musik tradisional angklung ini yang pertama untuk anak-anak muda, kita nggak gampang untuk belajar seni musik tradisional angklung. Tapi memang kalau misalkan awalnya dia memang udah bisa musik, pasti kedepannya itu gampang untuk belajar musik yang dimainkan dengan alat bambu angklung itu. Kalau untuk pendapatan sih rata-rata memang ya dibilang alhamdulillah buat anak-anak muda sekarang, walaupun memang pendapatan itu namanya rezeki kita nggak ada yang tahu, karena posisinya pendapatan itu tergantung dari mereka-mereka. Kalau misalkan memang mereka jalan untuk nyari rezeki, ya pendapatannya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan memang dia nggak jalan, ya otomatis dia nggak bakalan dapat rezeki itu. Kalau untuk tujuan jangka awal sampai akhir itu memang kedepannya yang pertama itu memunculkan bibit-bibit muda yang berbakat, itu yang utama. Terus habis itu kedua memang menambah personil. Jadi bukan satu tim, bisa mencapai 2 tim, 3 tim itu. Nah terus alat-alat kita juga memadai semuanya. Tidak ada yang rusak, terus bagus. Tuh. Terus ketiga, memang yang sampai saat ini saya ingin mempunyai pendopo. Tuh. Jadi dari posisi itu kita bisa mengajarkan bibit-bibit muda. Kalau hal yang tidak terlupakan ya banyak ya. Mungkin kalau yang pertama itu memang kita tim kita itu senangnya bercanda. Jadi apapun di saat kita pemanggilan job, ngamen, jadi waktu itu kayaknya nggak begitu capek. Jadi memang kita itu apa ya, dibilang satu keluarga ya memang satu keluarga, jadi nggak ada yang saling menjatuhkan dan tidak ada yang saling bentrok, berantem atau apa, karena setiap ada bentrokan atau pendapat yang berbeda itu selalu saya mewakili ibaratnya untuk jadi satu sepemikiran. Dalam panas menerpa, hujan menggebu, dan sorot mata yang penuh curiga, mereka berdiri teguh, memainkan angklung dengan penuh jiwa, mengisi ruang kosong yang sering terlupakan oleh tradisi. Di antara mereka, ada sosok yang telah lama memegang bilah bambu itu. Seorang lelaki yang menjadi penjaga warisan dan suara budaya. Muhammad Rifai, senior di Tongsai Nada, yang dengan sabar menuntun dan menjaga nyawa angklung agar terus hidup di tengah perubahan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai. Saya selaku ketua tim Tongsai Nada Angklung Petukangan Selatan. Awalnya itu dari SMK, mulai dari sekolah, kurang lebihnya kelas 3
Proses belajarnya autodidak sih sebenarnya, Mas. Autodidak karena sering kita berkumpul-kumpul, sharing-sharing, jadi bisa memainkan alat itu. Saya ngerasainnya bangga, Mas, karena tidak semua orang bisa. Alhamdulillah keluarga saya mendukung untuk saya bermain angklung, dari segi orang tua, kakak, sampai adik-adik mendukung semua, sampai sekarang menjadi tim Tongsai Nada. Kesulitan pasti ada, cuman kita sering-sering lihat tutorial gitu, ya belajar gitu. Pandangannya untuk saya lihat sekarang rata-rata positif ya, Mas ya, karena kita ini mengembangkan seni tradisional kebanggaan Indonesia untuk dikenal semua orang, anak-anak, apalagi anak-anak kaum milenial kan belum pernah mengenal angklung. Suka duka pasti ada, Mas. Suka duka itu pasti ada, cuman kita saling merangkul satu sama lain. Dukanya itu misal ada job, kita sudah mau deal, ternyata sudah ada tim lain gitu yang main. Ya namanya rezeki kan nggak tahu ya, Mas ya. Kalau sukanya banyak, misal ada yang ngejob sekian, pas kita sudah tampil ternyata dilebihin 3 kali lipat. Ya itu sukanya. Harapan saya untuk tim saya itu agar semoga maju, makin dikenal kaum masyarakat Indonesia, terutama Jakarta Selatan ya, Mas ya. Prosesnya dari awal kita iseng-iseng berkumpul dari teman, terus kita ada ide gitu, proses ingin nyobain seni musik tradisional, terus yang lain teman-teman pada setuju, ya udah kita bikin tim. Prosesnya itu sekitar hampir 1 tahun ya untuk menjadi tim Tongsai Nada seperti sekarang ini. Angklung adalah musik yang tak perlu kata. Setiap getaran bambu adalah bahasa kebersamaan, harmoni, dan rasa yang tak terucapkan. Berasal dari tanah Sunda, angklung dulunya dipakai untuk upacara panen, untuk meminta hujan, untuk merayakan hidup. Tiap orang memainkan satu nada, dan hanya bersama mereka bisa menciptakan musik. Sebuah simbol bahwa keindahan lahir dari keselarasan. Pada tahun 2010, angklung ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Tapi di negerinya sendiri, suaranya mulai meredup. Dan saat banyak orang melupakan suara itu, masih ada yang memainkannya di perempatan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Muhammad Yasin, asli Kadres, Jakarta Barat. Kebetulan saya ini ketua Sanggar Sigedrak dan juga sebagai pengurus harian di Sanggar Penci Tinggi. Kalau angklung itu kan berasal dari Sunda. Di mana waktu itu tahun 12 sampai 16 periode itu waktu zamannya kerajaan Pajajaran, di mana Prabu Siliwangi masih aktif sebagai Prabu Raja di tataran Sunda. Dari 400 tahun yang lalu sampai sekarang itu yang masih aktif untuk angklung di Jawa Barat itu Jasinga Bogor itu masih aktif dan eksis untuk perkembangan angklung. Tapi sejarah dari angklung itu bisa kita
lihat dari budaya Baduy, Sunda Baduy. Karena Baduy ini, kalau sejarahnya Baduy sampai ada angklung, karena waktu itu panen padi. Waktu Sunda Baduy ini kan berkhidmat pada Dewi Sri. Nah, berarti masih memujakan Dewi Sri sebagai dewanya. Kenapa sih harus Dewi Sri? Ya karena kemakmuran negara, kemakmuran masyarakat, kemakmuran individu, kita sebagai makhluk hidup harus makan. Nah, makan itu berarti sebagai makanan pokok orang Sunda, makanan pokok orang Indonesia, Jawa Barat khususnya, itu padi, nasi. Nah, orang Baduy untuk melestarikan atau menjadikan pesta padi, pesta panen, itu dengan cara menghibur diri dari angklung itu sendiri. Tapi tidak seperti angklung sekarang yang sudah modern. Mereka itu tidak ada tangga nada yang sampai sekarang yang udah kayak saung ujo itu, pakang ujo terapkan sekarang itu udah modern, udah bagus kan. Suara angklung bukan sekedar bunyi. Ia adalah nafas budaya yang hidup. Sebuah jembatan waktu yang menghubungkan masa lalu, kini dan masa depan. Ketika kita mendengarkan, kita tak hanya mendengar suara bambu. Kita merasakan jiwa, kisah, dan harapan yang tak lekang oleh zaman. Mari, jaga dan lestarikan suara itu. Karena di dalamnya terdapat identitas kita, suara hati bangsa yang tak pernah mati. Mari jaga dan lestarikan suara itu, karena di dalamnya terdapat identitas kita, suara hati bangsa yang tak pernah mati.